ku sapa dirimu. Aku juga hadir tuh ya pas Born Ready rilis tuh ya. Itu kan dibilang menginspirasi banyak wanita yang terutama yang seumuran yang sedang memperjuangkan ya kan. Nah, Keep On Moving ini menginspirasi kalangan siapa sih kalau boleh tahu? Ini langsung ke Keep On Moving nih. Kalau Keep On Moving sebenarnya lebih ke general sih. Jadi basic ceritanya itu perjalanan karir aku yang aku ngerasa setelah aku berkarir rebranding image, banyak juga orang-orang yang berpendapat bahwa musik aku nggak cocok untuk di Indonesia, musik aku berat banget untuk pasar Indonesia. Padahal kan kalau dipikir-pikir musik itu kan bahasa universal yang memang sesuai dengan karakter si musisi gitu. Jadi menurut aku musik itu nggak ada batasannya, musik lokal, internasional atau apapun gitu menurut aku. Jadi pada saat aku mengalami hal-hal itu yang bukan cuma dari followers aja, tapi dari orang-orang yang emang ada di dunia musik pun juga ada beberapa yang berkomentar gitu, sampai akhirnya aku mikir kayak, well emang ini kalau musik itu emang udah jadi pilihan dari masing-masing musisinya sih. Kayak lo mau masuk di industri musik dengan ciri khas yang kayak gimana, yaitu balik lagi ke pilihan kita. Dan aku memilih ini gitu, aku memilih untuk nggak apa-apa kalau memang lagunya berat, nggak apa-apa kalau memang lagunya susah diterima, ya nggak apa-apa, karena ini memang ciri khas aku dan ini cara aku berkomunikasi lewat musik aku gitu. Behind the songnya tuh kayak gimana? Kalau dari perspektif aku dalam berkarir musik aku ini, aku tidak mendengar opini-opini orang gitu. Mendengar boleh, tapi tidak harus dimasukin semuanya ke dalam diri kita, dan sampai akhirnya jadi kita jadi kayak terbawa dengan emosi itu sampai akhirnya kita kehilangan jati diri kita. Itu nggak boleh banget. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama tapi di konteks yang berbeda, bukan di nyanyi, bisa di kerjaan yang lain atau di passion selain passion dia mungkin di kehidupannya ada mengalami hal-hal kayak gitu, ya kita emang nggak bisa please everyone gitu. Kita bisa mendengarkan banyak orang tapi nggak usah diterima bulet-bulet apa yang mereka bilang gitu, karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri. Jadi pesannya ya go for it. If you want to reach something that you want, ya go for it gitu. Itu Soundwave apa kabar sih? Soundwave baik, kita akan rilis single dalam waktu dekat. Rencananya abis Lebaran kita akan rilis single. Oh oke. Abis Lebaran itu mau fokus di Soundwave juga ya. Sementara Rini yang Rini Wulandari ini juga kan sedang menonjolkan soloisnya lagi nih saat ini. Kenapa sih pengen balik sebagai Rini lagi? Jadi emang sebenarnya untuk project Soundwave dan solo aku tuh emang kita agak bingung untuk timelinenya gitu. Beberapa tahun ke belakang kita udah sangat, apalagi pada saat Soundwave baru rilis, baru keluar, kita tuh sangat jor-joran banget untuk promo Soundwave karena brand baru gitu. Setelah Soundwave udah stable gitu, kita akhirnya fokus ke project kita masing-masing dulu, biar project masing-masing kita nggak hilang gitu, nggak tenggelam. Sampai akhirnya aku fokus ke album, dan Jevin pun kan sekarang udah mulai nyanyi juga project solonya, jadi dia juga fokus di dia, tapi Soundwave tetap ada gitu. Cuma kita memang belum bisa keluarin album, kita cuma bisa maintainingnya aja dengan rilis single, yang penting tetap ada gitu. Ini aku juga mendengar kabar dari fansku langsung DM ke Instagram aku bahwasanya ini lagu Born Ready itu masuk chart di Jepang. Kamu udah sempat dengar berarti? Aku mau minta konfirmasinya, sebenarnya kamu ngeh nggak sih kalau masuk chart di Jepang yang Born Ready? Oh, R&B Source Jepang ya. Iya. Ya, jadi emang R&B Source itu tuh media di Jepang yang memang aku sempat capture tuh, sih. Sempat capture tuh. Iya, jadi R&B Source Jepang ini mereka tuh suka banget sama lagu-lagu aku. Aku sempat DM-an juga sama adminnya. Mereka sangat support
banget dari mulai Oh Baby sampai setiap aku rilis single mereka justru yang bilang infoin ke kita ya kalau bicara rilis single nanti kita akan bantuin promo gitu. Jadi ya emang seneng banget sih itu warga Bentuk. Jepang ternyata banyak juga yang suka musik R&B gitu dan salah satunya ya si R&B Source ini dia website di Jepang itu emang media di sana yang selalu mempromosikan penyanyi-penyanyi R&B yang bukan di Jepang aja tapi all over the world gitu. Iya. Tapi congratulations nih, berarti itu terkonfirmasi bahwasanya bukan chart yang nggak jelas, tapi memang ada yang concern untuk dukung terutama musik-musik R&B dan dari Indonesia masuk sana, Rini mewakilinya. Oke, kalau gitu terkait sama Jepang mungkin ada rencana karena mereka support kamu, ada rencana untuk bikin fans meeting Jepang nggak setelah corona tentunya? Belum kepikiran sampai situ sih karena memang aku lagi fokus banget buat selesain album aku sebenarnya yang jadwalnya jadi berantakan banget nih sekarang. Cuma we'll see sih, maksudnya kalau misalnya emang mau diseriusin mungkin kita bisa obrolin lagi gitu ya, nggak tahu sih ke depannya gimana, semoga aja ada. Ya, sebelum fans meeting ke Jepang sama teman-teman apa sih penggemarnya Rinniches? Sekarang namanya udah Tim Rini. Tim Rini, oh oke. Tim Rini, baik. Sudah diganti namanya. Iya, nggak pakai cheers lagi ya. Karena Tim Rini lebih solid. Dewasa. Oh iya benar. Saya sudah dewasa, terus kalau pakai nama yang dulu kok kayaknya unyu banget gitu unyu ya. Banget ya. Jadi ya baik. Tim Rini baik. Rini yang sekarang tetap dipengaruhi oleh influence musik lainnya nggak sih, atau Rini yang sekarang justru udah saatnya menjadi influence-nya, Rini yang sekarang tuh jadi leaders of singer-nya gitu kan? Atau gimana? Masih ada pengaruh-pengaruh musik lain nggak? Pastilah, kalau pengaruh musik kayaknya siapapun yang berkarya, kayaknya pasti punya influence sih. Mau artis luar sesukses manapun, menurut aku pasti mereka punya referensi musik dari siapa gitu, pengen bikin musik kayak gimana, atau kalaupun misalnya nggak ada referensi musik, referensinya dari ngelihat alam sekitar, suara burung, suara keramaian, itu kan juga bisa menjadi inspirasi juga kan, influence juga gitu. Jadi dulu Christina Aguilera masih sampai sekarang? Masih dong. Nah, aku pertanyaan tadi tuh kalau sekarang berubah, siapa sih yang mempengaruhi musik seorang Rini saat ini? Saat ini dari luar, dari dalam, atau sebenarnya kalau untuk kayak kalau penyanyi favorit udah pasti Christina ya, sampai tua juga kayaknya aku suka sama dia gitu. Tapi kalau untuk musik macam-macamnya tuh dalam artian aku suka denger musik Ariana Grande, aku suka musiknya Kehlani, aku suka musiknya Tori Kelly, aku suka denger musiknya Jenny Aiko gitu, yang bervariatif aja sih sebenarnya. Nggak, kalau influence musik aku nggak berpatok sama satu penyanyi doang atau penyanyi favorit aku doang, enggak sih. Aku lebih lihat ke banyak influence aja. Tapi akhirnya tertinggal satu pertanyaan, apa yang bikin Rini sampai sekarang mau terus bernyanyi? Pertama, karena aku ngerasa bernyanyi itu adalah bagian dari hidup aku, passion aku. Jadi aku akan terus bernyanyi sampai selama mungkin gitu, sampai aku masih bisa bernyanyi ya aku akan terus bernyanyi. Kalaupun misalnya aku udah nggak ada di industri musik ini gitu, udah tergantikan dengan yang baru-baru, udah listenernya juga udah semakin berkurang, ya aku akan tetap bernyanyi, aku akan terus bernyanyi sampai ibaratnya sampai aku udah nggak mampu buat nyanyi lagi.